Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar pada tema 4 di subtema 3 di pembelajaran 4 dan 6. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, karena sekarang masih berada pada masa pandemi COVID-19, Ibu tidak bosan untuk selalu mengajak kepada kalian, ayo kita terapkan pola hidup yang sehat ya. Rajin berolahraga, makan dengan teratur, dan makan makanan yang sehat. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, agar kita selalu terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti setelah kalian membaca cerita, kalian harus mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Lalu yang kedua, kalian akan coba mengingat cerita tupai dan ikan gabus. Nah, setelah kalian mengingat, coba kalian harus bisa membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Lalu yang ketiga, dari cerita tupai dan ikan gabus juga, kalian harus mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Nah, sekarang coba perhatikan cerita dengan judul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak panas. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat, Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih.
Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat. Nah, anak-anak, tentang apakah isi cerita tadi? Isi cerita tadi tentang budaya menegur sapa ya. Kita harus ramah dan saling peduli terhadap warga yang ada di lingkungan kita. Menyapa dan memberi salam kepada orang yang kita jumpai merupakan perbuatan yang baik ya. Karena hal itu bisa memperkuat tali silaturahmi antara kita dengan warga di lingkungan kita. Kita juga akan saling mengetahui kabar satu sama lain dan bisa kita saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Nah, anak-anak, itu adalah isi dari teks tersebut. Coba sekarang kalian lakukan analisis tentang unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita ada judul, tokoh, sifat, tempat, alur atau awal cerita dan juga akhir cerita, dan pesan moral atau amanat. Nah, dari cerita tadi, coba kalian analisis unsur intrinsik yang ada di dalamnya sebagai tugas pertama ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu juga sudah menganalisis unsur intrinsik dalam teks tupai dan ikan gabus kan? Nah, kalian masih ingatkah tentang isi dari ceritanya? Dari cerita tupai dan ikan gabus, apakah kalian mengetahui mana sikap baik dan juga mana contoh sikap yang tidak baik dalam cerita tersebut? Mari kita ingat-ingat bersama mengenai tupai dan juga ikan gabus. Sifat yang baik yang ditunjukkan dalam cerita tersebut yaitu tupai dan ikan gabus selalu mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Itu merupakan contoh sikap yang baik ya, karena saling membantu. Lalu, tupai berusaha menolong ikan gabus dengan sepenuh hati. Sikap saling tolong-menolong merupakan contoh perbuatan yang baik. Lalu nih, sikap yang tidak baik seperti apa ya? Dalam cerita tersebut, ikan gabus tidak mendengarkan perkataan tupai. Padahal perkataan tupai merupakan perkataan yang baik. Ini tidak mematuhi berarti contoh sikap yang tidak baik. Kalian di rumah pasti juga sering menemukan ya contoh sikap yang baik dan juga sikap yang tidak baik. Nah, sebagai latihan, cobalah kalian melihat sekeliling lingkungan sekolahmu. Apakah ada sikap yang baik dan apakah ada sikap yang tidak baik? Nah, coba kalian tuliskan contoh sikap yang baik. Kalian tuliskan contoh sikap yang baik ya. Lalu kalian cari tahu nih contoh bukan sifat yang tidak baik. Lalu kalian tuliskan apa sih ciri-cirinya sikap baik itu. Lalu kalian harus simpulkan ya. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan kalian ya dan selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.